Pernahkah kamu terpikir, mengapa hubungan intim masih relevan bahkan di usia 60, 70, atau 80 tahunan? Bukankah seharusnya hal-hal seperti itu sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan itu hanya dilakukan oleh pasangan yang masih muda atau pasangan di bawah 50 tahun? Ternyata tidak selalu begitu. Faktanya, mengabaikan keintiman fisik di usia lanjut bisa berdampak lebih besar dari yang kamu kira, menggerogoti kesehatan, kebahagiaan, bahkan harapan hidup. Seorang dokter yang telah mendampingi banyak lansia selama bertahun-tahun mengatakan dengan tegas, seks di usia lanjut bukanlah sekedar kemewahan, melainkan kebutuhan yang mendasar. Gejalanya mungkin muncul perlahan, kamu merasa kurang bersemangat saat bangun tidur, sendi terasa kaku, atau detak jantung lebih cepat hanya karena menaiki tangga. Ingatan pun mulai berkurang. Dan itu belum semuanya. Secara emosional, kamu mungkin merasa lebih terisolasi, kurang terhubung, bahkan merasa kesepian. Banyak yang menganggap itu bagian dari proses menua. Padahal, bisa jadi itu sinyal bahwa tubuh merindukan keintiman fisik. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Mari kita bicara tentang jantung. Banyak yang tak menyadari bahwa seks yang rutin bisa memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan jantung, terutama di usia lanjut. Aktivitas ini seperti olahraga ringan yang membantu melancarkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Studi menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif secara seksual memiliki resiko lebih rendah terhadap masalah jantung. Bukan seberapa soal sering atau seberapa hebat, tapi lebih pada konsistensi dan kedekatan emosional yang terjalin. Saat keintiman hilang, tubuh kehilangan salah satu cara alaminya untuk menjaga kebugaran. Kini bayangkan jika kamu berhenti jalan kaki setiap hari atau tidak lagi minum obat yang seharusnya. Menjauh dari kehidupan seksual bisa berdampak sama seriusnya. Sentuhan, pelukan, dan kehangatan pasangan bisa jadi bentuk obat alami yang sering diabaikan. Namun manfaatnya tidak berhenti di situ. Kehidupan seksual juga berpengaruh terhadap kekuatan fisik. Banyak yang beranggapan bahwa menjaga tubuh tetap kuat hanya bisa dilakukan lewat olahraga atau gym. Tapi kenyataannya, aktivitas intim juga mengaktifkan berbagai otot, memperkuat sendi, dan bahkan membantu keseimbangan tubuh. Untuk lansia, bentuk gerakan ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga efektif. Ketika aktivitas seksual berkurang, otot-otot melemah, sendi menjadi kaku, dan perlahan mobilitas menurun. Tubuhmu bereaksi terhadap minimnya rangsangan fisik dengan cara yang sering luput dari perhatian, sehingga akhirnya terasa dalam keseharian. Tak hanya fisik, efeknya pun menyentuh sisi psikologis. Rasa percaya diri yang muncul dari kemampuan bergerak bebas, dari perasaan masih mampu, seringkali berakar pada kebiasaan-kebiasaan kecil termasuk hubungan intim. Kehilangan itu bisa membuat seseorang semakin pasif, menciptakan lingkaran diam yang sulit diputus. Dan kalau kamu pikir semua ini mengejutkan, tunggu sampai kamu tahu bagaimana keintiman berpengaruh pada otakmu. Ya, otak. Banyak orang tak menghubungkan seks dengan kesehatan mental, padahal hubungan keduanya sangat erat. Saat hubungan intim, otak melepaskan hormon seperti dopamin, oksitosin, dan endorfin. Ini bukan sekedar zat yang membuat kita merasa bahagia, tetapi juga mendukung daya ingat, mengurangi stres, dan menjaga fungsi kognitif. Bagi lansia, menjaga ketajaman pikiran adalah kunci, dan seks yang teratur bisa jadi salah satu cara alami untuk itu. Tanpa keintiman, otak kehilangan dorongan hormonal yang bisa membantu memperlambat penurunan daya pikir. Seiring bertambahnya usia, banyak perubahan terasa di tubuh dan pikiran. Namun salah satu yang sering diabaikan karena tabu, canggung, atau dianggap tak lagi relevan adalah keintiman. Padahal menjauh dari kedekatan fisik bisa berdampak dalam, bahkan pada hal-hal yang tak langsung kamu kaitkan dengan seks. Ketika keintiman berkurang,
Lambat laun kamu mungkin mulai merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Suasana hati jadi lebih murung dan fokus terasa goyah. Otak seperti otot butuh latihan untuk tetap tajam, dan keintiman adalah salah satu bentuk stimulasi paling alami dan penuh makna. Tanpa itu, jaringan saraf kehilangan rangsangan yang penting dan kamu mulai kehilangan kilau hidup yang membuatmu merasa utuh. Namun dampaknya bukan hanya pada memori atau mood. Yang lebih menyentuh adalah hubungan emosional yang secara perlahan mulai renggang. Di usia lanjut, justru kedekatan batin dengan pasangan menjadi semakin penting. Sayangnya, ketika hubungan fisik berhenti, koneksi emosional sering ikut memudar. Seks bukan hanya soal tubuh, ia adalah bahasa tanpa kata yang mengungkap cinta, kepercayaan, dan kerentaan. Tanpanya, pasangan bisa mulai terasa lebih seperti teman serumah daripada mitra hidup. Ketika percakapan menjadi datar dan sentuhan menghilang, yang tersisa kadang hanya keheningan yang dingin. Banyak orang tua merasa kesepian, bahkan dalam hubungan yang tampak stabil. Dan kesepian bukan sekedar perasaan, ia berdampak pada tubuh, meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, depresi, bahkan memperlemah sistem imun. Padahal keintiman berkembang dari hal-hal kecil, tatapan mata, sentuhan lembut, pelukan hangat. Seks adalah salah satu cara paling ampuh untuk mempertahankan rasa terhubung. Melepaskan aspek ini artinya juga melepaskan jangkar emosional yang menjaga hubungan tetap hidup. Ironisnya, banyak yang baru menyadari apa yang hilang setelah jarak sudah terlanjur terbentuk. Mengembalikan keintiman tidak hanya memperkuat hubungan, tapi juga membantu tidur lebih nyenyak. Banyak orang tak menyadari bahwa setelah orgasme, tubuh melepaskan hormon prolaktin yang memberi rasa tenang, serta oksitosin yang meredakan stres. Kombinasi ini memudahkan tidur lebih lelap dan alami, jauh lebih baik dari pil tidur apapun. Sayangnya, saat keintiman menghilang, tubuh kehilangan ritual kimiawi ini. Pikiran tetap aktif, tubuh sulit rileks, dan tidur pun terganggu. Jika kamu bangun kelelahan atau gelisah di malam hari, bisa jadi penyebabnya bukan hanya usia, tapi kehilangan kedekatan yang dulu menenangkan. Kurangnya tidur yang berkualitas berdampak besar, dari penurunan energi, perubahan suasana hati, hingga melemahnya sistem kekebalan. Dan disinilah letak masalah berikutnya. Saat keintiman hilang, bukan hanya hubungan yang terpengaruh, tetapi juga citra diri. Tidak ada yang diam-diam dapat meruntuhkan kepercayaan diri seseorang selain merasa tak lagi diinginkan. Ketika sentuhan menghilang, cermin bisa terasa kejam. Banyak lansia mulai percaya bahwa daya tarik dan hasrat adalah milik masa muda, sebuah narasi keliru yang menyesatkan dan menyakitkan. Faktanya, keintiman adalah bukti bahwa kamu masih hidup, masih berarti, dan masih mampu mencintai serta dicintai. Saat keintiman hadir, ia mengirimkan pesan bahwa kamu berharga secara fisik, emosional, dan spiritual. Tanpanya, keraguan perlahan menyelinap. Kamu mungkin mulai menutup diri, merasa tidak layak, dan berhenti mengekspresikan kasih. Padahal, hanya dengan mengembalikan koneksi fisik, rasa percaya diri bisa pulih, menyebar ke cara kamu berdiri, berbicara, bahkan tersenyum. Dan jika semua itu belum cukup, ingatlah bahwa kehilangan keintiman juga berdampak pada sistem pertahanan tubuh. Seks yang teratur telah terbukti meningkatkan kadar imunoglobulin A, antibodi penting yang membantu melawan virus dan infeksi. Ia juga membantu mengatur hormon, mengurangi peradangan, dan menjaga fungsi sel tetap optimal. Tanpa dorongan hormonal yang datang dari kedekatan, sistem imun bisa melemah, tubuh menjadi lebih mudah terserang flu, proses penyembuhan melambat, dan kamu mulai merasa lelah lebih sering. Ini terjadi perlahan, diam-diam, hingga suatu hari kamu menyadari bahwa energi dan daya tahanmu tak lagi sama. Menghidupkan kembali kehidupan seks yang sehat bukan hanya tentang kebahagiaan di kamar tidur. Itu adalah bentuk perawatan diri yang memperkuatmu dari dalam. Keintiman adalah obat alami yang sering terlupakan, namun sangat manjur dalam menjaga tubuh dan pikiran tetap seimbang.
Dan jika kamu mengira manfaatnya hanya sampai pada sistem imun, pikirkan lagi, ada dampak yang lebih dalam, halus, tapi nyata yang mempengaruhi bagaimana kamu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Stres sayangnya tidak memudar seiring bertambahnya usia. Hanya bentuk dan sumbernya saja yang berubah, tapi beban yang ditimbulkan bisa terasa semakin berat. Inilah mengapa keintiman menjadi sangat penting. Saat tubuh tenggelam dalam pelukan atau gairah, ia secara alami melepaskan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin. Kombinasi kimia yang kuat untuk menenangkan sistem saraf, menurunkan kecemasan, dan menciptakan rasa nyaman yang mendalam. Hormon-hormon ini bukan sekedar hormon bahagia, mereka adalah penopang emosional, penyeimbang suasana hati, dan pelindung alami terhadap gejolak batin. Ketika hubungan fisik hilang, mekanisme pengelolaan stres ini ikut lenyap. Lalu dimulailah lingkaran tak terlihat, tidur terganggu, pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan ketegangan menumpuk di tubuh. Stres kecil terasa seperti badai. Kecemasan menyelinap dalam bentuk gelisah, mudah marah, hingga nyeri fisik yang tak jelas penyebabnya. Ketika keintiman menghilang, tubuh kehilangan salah satu jalur pelepasan paling kuat yang ia miliki. Dan ketidakhadirannya tak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga dalam hubungan yang kita jalani. Inilah salah satu kebenaran paling sunyi. Ketika sentuhan berhenti, jarak mulai tumbuh. Bukan karena cinta memudar, tetapi karena ekspresinya terhenti. Hubungan yang dulu hangat dan penuh gairah bisa berubah menjadi datar dan sunyi. Pasangan yang dulu tak bisa lepas satu sama lain, kini merasa seperti dua orang asing yang tinggal di atap yang sama. Dan itu tidak terjadi dalam semalam. Hari demi hari, tanpa keintiman fisik, koneksi emosional melemah, pelukan diganti keheningan, tatapan mata menjadi sekilas dan lambat laun, rasa saling memiliki memudar, digantikan oleh rasa rindu yang tak tahu bagaimana disampaikan. Namun, kabar baiknya adalah, ini bukan akhir. Kedekatan bisa dibangun kembali, bahkan setelah bertahun-tahun menghilang. Lakukan satu langkah kecil ini. Sebuah sentuhan, percakapan jujur, atau momen keintiman bisa menjadi awal dari hubungan yang kembali bernyawa. Keintiman bukan sekedar fisik, ia adalah bahasa jiwa. Keintiman seksual jauh melampaui sekedar tindakan fisik. Ia adalah bahasa tanpa kata yang berbicara dalam getaran kepercayaan, kerentanan, dan kedekatan emosional. Tanpa keintiman, bahkan hubungan yang paling kokoh sekalipun bisa mulai terasa hampa. Tawa yang dulu mengisi ruangan berubah menjadi keheningan. Spontanitas berganti dengan rutinitas. Dan meskipun cinta masih ada, komunikasi akan terganggu. Kedua pasangan bisa merasa tak terlihat, tak diinginkan meski saling mencintai. Keintiman adalah perekat tak kasat mata yang menjaga hubungan tetap hidup, tak peduli berapa dekade telah berlalu. Ketika koneksi itu dilepas, bukan hanya tubuhmu yang merasakan dampaknya, tetapi seluruh dinamika hubungan perlahan berubah. Apa yang terjadi saat tubuh mulai lupa? Tubuh manusia dirancang untuk merespon penggunaan. Seperti otot yang melemah saat tak lagi dilatih, fungsi seksual pun bisa memudar saat tidak lagi diaktifkan. Bagi pria, ini bisa berarti penurunan kekuatan ereksi atau butuh waktu lebih lama untuk merasakan gairah. Bagi wanita, mungkin terasa dalam bentuk kekeringan, ketidaknyamanan, atau kehilangan elastisitas alami. Perubahan ini tidak terjadi seketika, mereka hadir perlahan tanpa disadari hingga suatu hari keintiman terasa lebih rumit dari yang kita bayangkan. Dan di sanalah siklus dimulai, ketidaknyamanan memicu penghindaran dan penghindaran mempercepat penurunan fungsi. Tapi di balik gejala itu, tubuhmu sedang berbisik, ayo hidupkan kembali. Aktivitas seksual yang teratur membantu menjaga jaringan tetap sehat, aliran darah lancar, dan sistem saraf tetap responsif. Bahkan sentuhan lembut, pelukan penuh kasih, atau momen koneksi ringan bisa menjadi sinyal bagi tubuh bahwa ia masih mampu. Mengabaikan sisi ini bukan sekedar melewatkan kesenangan, tetapi menunda pemulihan kepercayaan diri yang mendalam.
Tahukah Anda, organ seksual terpenting kita adalah otak. Segala koneksi fisik bermula dari pikiran, persepsi, kepercayaan diri, imajinasi, dan rasa aman adalah fondasi keintiman sejati. Dan kabar baiknya adalah, tidak peduli berapa usiamu atau sudah berapa lama kamu merasa jauh dari keintiman, jalan kembali selalu terbuka. Mulai hari ini, mulailah dari hal yang kecil. Langkah pertama, komunikasi. Jujurlah pada pasanganmu tentang apa yang kamu rasakan, rindukan, dan ingin bangun kembali. Kerentanan bukan kelemahan, itu jembatan menuju kedekatan yang lebih dalam. Jika ada masalah fisik, bicaralah dengan dokter. Banyak solusi untuk kekeringan, disfungsi ereksi, atau libido rendah yang kini tersedia, praktis dan efektif. Jangan menunggu sampai semuanya sempurna. Mulailah dari hal-hal kecil, pelukan, sentuhan tangan, atau kehadiran penuh saat bersama. Mengenal kembali tubuh, kenyamanan, dan kebutuhanmu adalah langkah penting untuk menjaga keselarasan batin. Yang kamu butuhkan bukanlah masa muda, tapi momen yang baru. Keintiman tidak hanya milik yang muda, ia milik siapapun yang mau hadir secara utuh. Kamu belum kehilangan hasrat, ia hanya menunggu diaktifkan kembali. Dengan kesabaran, keberanian, dan niat, kamu bisa mengklaim kembali bagian dari dirimu yang selama ini terdiam. Kamu masih layak dicintai sepenuhnya. Penuaan bukan akhir dari keintiman, ia bisa menjadi permulaan koneksi yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih bermakna. Kehilangan keintiman bukan hanya kehilangan aktivitas fisik, ia mempengaruhi pikiran, jantung, tubuh, dan bahkan rasa keberadaanmu. Tapi kebenarannya adalah tidak pernah terlambat. Kamu layak mendapatkan cinta, hasrat, kesenangan, dan koneksi. Jalan ke depan bukan soal mengulang masa lalu, tapi menciptakan masa kini yang lebih hidup. Nyala ini belum padam, ia hanya butuh dihidupkan kembali. Sekarang, giliranmu. Renungkan sejenak, apa satu hal yang telah kamu sadari dari semua ini? Dan apa langkah kecil yang ingin kamu ambil hari ini untuk kembali merasakan kedekatan yang tulus?